Angkasa luar, ruang hampa tak bertepi, yang rahasianya masih tak terungkap oleh ilmu pengetahuan. Tatanan sempurna berupa miliaran galaksi dan bintang, planet, komet, asteroid, serta awan gas dan debu, semuanya bergerak bersama dalam keselarasan sempurna. Dan galaksi Bima Sakti, gugusan bintang raksasa yang di dalamnya terdapat tata surya kita, akan segera kita amati tatanan maha luas ini dari satu ujung ke ujung lainnya. Perjalanan kita akan bermula dari planet terjauh dari matahari. Pluto, planet terjauh dari matahari, hanya bebatuan dan udara yang amat dingin. Suhu permukaannya mencapai minus 238 derajat Celcius. Akibat dingin yang sedemikian membekukan, atmosfer tipis planet ini berubah menjadi bongkahan es. Sebongkah es yang mati. Neptunus, satu lagi planet beku dengan suhu permukaan minus 218 derajat Celcius. Atmosfernya yang terdiri atas hidrogen, helium, dan metana adalah beracun bagi kehidupan. Kandungan metana beracun yang tinggi menjadikan atmosfernya berwarna biru. Inilah dunia mematikan yang dipenuhi badai hebat berkecepatan 2000 km per jam. Uranus, planet mati, yang sebagian besarnya tersusun atas batu dan es. Perlu waktu 84 tahun bumi bagi Uranus untuk mengelilingi matahari. Atmosfer hidrogen, helium, dan metananya sungguh mematikan bagi kehidupan. Saturnus, inilah planet terbesar kedua di tata surya. Saturnus dikenal karena susunan cincin yang mengitarinya. Cincin ini terdiri atas gas, bebatuan, dan es. Planetnya sendiri secara keseluruhan tersusun atas gas, 75% hidrogen dan 25% helium. Kerapatannya lebih rendah dari air. Jupiter, planet terbesar dalam tata surya, yang juga sebuah planet gas. Besarnya 318 kali lipat dari bumi. Bintik merah besar ini adalah sebuah badai yang cukup untuk menelan dua planet bumi kita. Tak ada daratan pada permukaannya. Bersuhu dingin yang luar biasa, dan badai besar yang berlangsung ratusan tahun. Terdapat medan magnet yang dapat membinasakan makhluk hidup apapun. Planet yang mengerikan dan menakutkan. Bulan Jupiter, Io, diliputi oleh gunung. Io menjadi semacam generator listrik selama bergerak melintasi medan magnet Jupiter, membangkitkan tegangan 400.000 volt di antara dua kutubnya. Mars, atmosfernya adalah campuran beracun dengan kandungan karbon dioksida tinggi. Permukaannya penuh dengan kawah akibat tumbukan meteor serta ngarai sepanjang ratusan kilometer.
bola batu merah yang diliputi angin kencang, dan badai pasir yang berlangsung berbulan-bulan. Venus tidak dingin membeku seperti planet lainnya. Venus adalah pemanggang raksasa dengan suhu membakar. Suhu permukaannya cukup untuk melelehkan timbal sekitar 450 derajat Celcius. Venus mempunyai atmosfer berat yang tersusun atas lapisan tebal karbon dioksida. Tekanan atmosfer planet ini setara dengan tekanan di bumi pada kedalaman 1 km di bawah laut. Atmosfernya diliputi lapisan-lapisan asam sulfat berketinggian ribuan meter. Karenanya, planet ini selalu diguyur hujan asam mematikan. Tak ada yang dapat hidup dengan atmosfer semacam itu. Merkurius, planet terdekat ke matahari. Merkurius berputar pada sumbunya dengan amat lambat. Karena siang dan malamnya sangat panjang, belahan yang satu merah membara, sedang belahan yang lain membeku. Lingkungan semacam itu akan mematikan segenap makhluk hidup. Sebagaimana perjalanan singkat ini telah memperlihatkan kepada kita, 8 dari 9 planet di tata surya kita dan seluruh 53 bulannya tidak mampu menyokong kehidupan. Masing-masing adalah planet mati, bola batu, dan gas yang membisu. Namun, satu planet dalam tatanan ini, satu yang belum kita amati, teramat berbeda dengan yang lain. Ini karena semua sifatnya, dari atmosfer hingga susunan permukaannya, dari suhu hingga medan magnetnya, dan dari unsur pembentuk hingga jaraknya dari matahari, telah diciptakan secara terbaik untuk menopang kehidupan. Planet tersebut adalah bumi kita. Tidak seperti tetangganya dalam tata surya, bumi adalah planet yang dipenuhi kehidupan. Terdapat keseimbangan paling selaras dalam kehidupan di udara, darat, dan laut. Jutaan binatang, tumbuhan, serangga, dan makhluk laut, semua dalam bentuk, warna, dan sifat yang berbeda, hidup bersama di planet istimewa ini. Keseimbangan luar biasa di bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya adalah bukti keberadaan Allah dan kesempurnaan ciptaannya. Allah mengajak manusia untuk merenungkan hal ini dalam sebuah ayat Al-Quran. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah.
kelangsungan hidup ini dimungkinkan oleh keadaan khusus yang dirancang secara paling sesuai bagi kehidupan. Bahkan perubahan terkecil terhadapnya dapat mengakibatkan bencana besar. Namun tanpa adanya campur tangan dari luar, bencana semacam itu takkan terjadi. Planet biru ini diciptakan secara ajaib dengan sifat istimewa yang tak terhitung demi menjaga berlangsungnya kehidupan di atasnya. Berkat sifat-sifat ini yang tidak seperti tetangganya, bumi menyediakan tempat yang luar biasa indahnya untuk hidup. Berikutnya, kita akan menyaksikan sejumlah sifat ajaib planet biru ini dan akan memahami bagaimana semua hal tersebut benar-benar mematahkan pendapat kaum materialis tentang peristiwa kebetulan tak disengaja. Akan kita saksikan hikmah dan kekuasaan besar yang dengannya Allah menciptakan bumi kita. Suhu dan atmosfer adalah persyaratan penting pertama bagi kehidupan di bumi. Planet biru ini mempunyai suhu yang dapat dihuni sekaligus atmosfer yang dapat dihirup makhluk hidup. Namun, kedua hal yang amat berbeda ini ada karena keberadaan sejumlah hal lain yang ternyata juga paling sesuai untuk keduanya. Salah satunya adalah jarak antara bumi dengan matahari. Bumi takkan menjadi rumah bagi kehidupan jika saja jaraknya dari matahari sedekat Venus atau sejauh Jupiter. Ketika seseorang memikirkan alam semesta secara keseluruhan, mendapatkan kisaran suhu sesempit ini sungguh merupakan kerja yang sulit. Karena suhu di alam raya berkisar dari jutaan derajat di bintang terpanas hingga nol mutlak yang setara dengan minus 273 derajat Celcius. Dalam rentang suhu yang sedemikian sangat lebar, jelas suhu yang mendukung kehidupan sangatlah tipis. Tapi inilah yang ada pada bumi kita. Ahli geologi Amerika, Frank Press dan Raymond Schaefer, memberikan penegasan tentang suhu rata-rata di bumi. Mereka menulis, kehidupan sebagaimana kita ketahui dapat berlangsung pada kisaran suhu yang amat sempit. Kisaran ini mungkin 1 atau 2% dari rentang suhu antara nol mutlak hingga suhu permukaan matahari. Besarnya kisaran suhu ini juga berkaitan dengan jumlah panas yang dipancarkan matahari serta jarak antara bumi dan matahari. Berdasarkan perhitungan, pengurangan 10% saja pancaran energi matahari akan berakibat tertutupnya permukaan bumi oleh lapisan es dengan ketebalan bermeter-meter. Sebaliknya, jika dinaikkan sedikit saja, semua makhluk hidup akan terpanggang dan mati. Tidak hanya suhu rata-ratanya yang harus tepat,
panas yang tersedia harus pula tersebar secara merata di seluruh planet. Sejumlah hal khusus telah ditetapkan untuk memastikan bahwa hal ini benar-benar terjadi. Sumbu bumi dimiringkan pada sudut 23 derajat 27 menit terhadap bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Kemiringan ini mencegah pemanasan berlebihan pada atmosfer di daerah antara kutub dan khatulistiwa. Jika kemiringan ini tidak ada, kisaran suhu antara kutub dan khatulistiwa akan lebih besar dari yang sekarang, dan daerah hangat tidak lagi begitu hangat atau nyaman untuk dihuni. Kecepatan berputar bumi pada sumbunya juga menjaga penyebaran panas agar tetap seimbang. Bumi melakukan satu putaran penuh setiap 24 jam, sehingga menyebabkan pergantian siang dan malam yang cukup singkat. Karena singkat, perbedaan panas antara belahan yang terang dan belahan yang gelap dari planet ini juga tidak berlebihan. Pentingnya hal ini dapat dipahami dengan mengacu pada contoh ekstrim, yakni Merkurius. Karena kecepatan putaran Merkurius pada sumbunya sangat lambat, satu hari memakan waktu lebih dari 1 tahun, dan perbedaan antara suhu siang dan malam mencapai 1000 derajat Celcius. Perbedaan suhu sedemikian besar tak akan memungkinkan apapun untuk hidup. Keadaan permukaan bumi juga membantu menyebarkan panas secara merata di bumi. Ada perbedaan suhu sebesar 100 derajat Celcius antara wilayah kutub dan khatulistiwa bumi. Jika perbedaan suhu sebesar itu terjadi di wilayah yang sama sekali datar, hasilnya adalah angin berkecepatan 1000 km per jam yang menyapu segala sesuatu yang dilaluinya. Namun, bumi dipenuhi penghalang yang menahan pergerakan udara berskala besar yang dapat disebabkan oleh perbedaan panas sebesar itu. Penghalang tersebut adalah barisan pegunungan. Di saat yang sama, ada sejumlah sistem kendali otomatis yang membantu menjaga suhu atmosfer tetap dalam keseimbangan. Sebagai contoh, ketika satu daerah terpanaskan, laju penguapan airnya meningkat. Ini mendorong pembentukan awan. Awan ini memantulkan lebih banyak cahaya kembali ke ruang angkasa dan menyebabkan turunnya hujan. Hal ini mencegah udara maupun permukaan bumi di bawahnya mengalami pemanasan. Massa bumi tidak kurang pentingnya bagi kehidupan dibandingkan jaraknya dari matahari, kecepatan berputarnya, atau ciri permukaannya. Ketika mencermati planet-planet, kita dapati kisaran massa yang besar. Merkurius misalnya, ukurannya hanya 8% dari massa bumi, sementara Jupiter 318 kali lebih besar. Apakah ukuran bumi dibandingkan dengan planet lain suatu kebetulan atau kesengajaan? Ketika mengamati ukuran bumi, kita akan dengan mudah melihat bahwa planet kita dirancang agar tepat seukurannya yang sekarang ini. Ahli geologi Amerika, Frank Press dan Raymond Schiffel mengulas betapa pasnya ukuran bumi.
Dan ukuran bumi benar-benar sudah pas, tak terlalu kecil sehingga kehilangan atmosfernya akibat gravitasinya terlalu kecil untuk mencegah gas-gas lepas ke angkasa, dan tidak terlalu besar sehingga gravitasinya akan menahan terlalu banyak atmosfer termasuk gas-gas berbahaya. Selain masanya, bagian dalam bumi juga dirancang khusus dan terdiri atas lapisan-lapisan dengan berbagai ciri yang mengelilingi intinya. Lapisan-lapisan ini selalu bergerak dan membentuk medan magnet istimewa. Selain menjadikan kita mampu menentukan arah dengan kompas, medan magnet ini juga dimanfaatkan burung migrasi untuk menentukan arah tujuannya. Lebih jauh lagi, medan magnet yang membentang hingga jauh di atas atmosfer ini juga membentuk sebuah perisai yang melindungi bumi dari bahaya yang mungkin datang dari angkasa luar. Kebanyakan dari sinar kosmik mematikan, dan meteor yang melintas di angkasa tidak mampu menembus perisai yang melingkupi bumi ini. Sebagian besar awan plasma yang terbentuk oleh ledakan di matahari dibelokkan oleh medan magnet ini. Sisanya, bagian sangat kecil dari setiap ledakan diarahkan ke wilayah kutub yang dari segi apapun tidak sesuai untuk kehidupan. Partikel-partikel yang menumbuk atmosfer di wilayah ini menghasilkan pertunjukan cahaya yang indah di langit. Jika perisai pelindung ini tidak ada, kehidupan akan musnah oleh radiasi berbahaya atau bahkan mungkin tak akan pernah ada selamanya. Namun berkat medan magnet ini yang dibentuk oleh inti planet kita, bumi memiliki perisai pelindung yang hebat. Allah telah mengingatkan manusia akan fakta ini dalam Al-Quran. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Ciri fisik bumi, massa, struktur, suhu dan sebagainya benar-benar sesuai bagi kehidupan. Namun, ciri semacam itu saja tidak cukup untuk memungkinkan berlangsungnya kehidupan di bumi. Penentu teramat penting lainnya adalah susunan atmosfer. Film fiksi ilmiah terkadang memberi pemahaman keliru kepada masyarakat. Satu contohnya adalah keadaan atmosfer yang cocok bagi kehidupan yang sering muncul dalam film semacam itu. Sebelum mendarat, astronot yang mendekati planet terpencil dengan pesawat ruang angkasanya memeriksa apakah atmosfernya dapat dihirup atau tidak. Ketika komputer di pesawat melaporkan bahwa atmosfernya cocok, mereka tak memerlukan perlindungan lagi. Skenario ini mengesankan pada masyarakat bahwa manusia dapat dengan mudah dan acak menemukan atmosfer yang cocok. Jika kita menjelajahi alam semesta, kita akan menemukan hal ini tidaklah benar sama sekali. Kemungkinan planet lain memiliki atmosfer yang dapat kita hirup sungguh teramat kecil.
Ini karena atmosfer bumi telah dirancang khusus untuk menopang kehidupan dalam sejumlah hal pentingnya. Bahkan sedikit saja keluar dari atmosfer, manusia tak akan mungkin hidup tanpa baju pelindung. Atmosfer bumi tersusun atas 77% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% karbon dioksida. Mari kita mulai dengan gas terpenting, yakni oksigen. Oksigen sangat penting bagi kehidupan karena gas ini terlibat dalam hampir semua reaksi kimia yang menghasilkan energi yang diperlukan oleh makhluk hidup kompleks seperti manusia. Hal menarik di sini adalah bahwa kadar oksigen dalam udara yang kita hirup ditetapkan dengan sangat tepat. Dalam bukunya Nature's Destiny, How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe, Profesor mikrobiologi terkenal Michael Denton menulis, dapatkah atmosfer Anda mengandung lebih banyak oksigen namun tetap mendukung kehidupan? Tidak. Oksigen adalah unsur yang sangat mudah bereaksi. Bahkan kandungan oksigen di atmosfer yang sekarang, yakni 21%, sangatlah mendekati batas atas yang aman bagi kehidupan pada suhu lingkungan. Kemungkinan terjadinya kebakaran hutan meningkat sebesar 70% untuk setiap kenaikan 1% kandungan oksigen dalam atmosfer. Kandungan oksigen di atmosfer yang berada tetap pada angka ini adalah hasil dari sistem daur ulang yang hebat. Hewan terus-menerus menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang tidak dapat mereka hirup. Tumbuhan malah melakukan hal sebaliknya, mengambil karbon dioksida yang mereka perlukan untuk hidup dan melepaskan oksigen. Demikianlah, kehidupan pun terus berlanjut. Tumbuhan membebaskan jutaan ton oksigen ke atmosfer setiap harinya. Tanpa kerjasama dan keseimbangan antara dua kelompok makhluk hidup ini, planet kita tak akan dapat dihuni. Misalnya, jika makhluk hidup hanya mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, maka atmosfer bumi akan lebih memudahkan terjadinya pembakaran daripada biasanya. Sehingga percikan api kecil saja mampu memicu kebakaran besar. Demikian pula, jika keduanya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, kehidupan pada akhirnya akan musnah di saat semua oksigen telah habis. Namun, keseimbangan kehidupan telah ditetapkan dengan sempurna, sehingga oksigen di atmosfer selalu dalam kadarnya yang tepat bagi kehidupan. Keseimbangan yang dirancang tanpa cacat
dan yang senantiasa tetap sempurna di setiap detiknya, sekali lagi memperlihatkan ilmu dan kekuasaan tak terbatas dari Penciptanya. Tuhan seluruh alam, Pencipta langit dan bumi ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah mengajak manusia untuk merenungkan kebenaran ini dalam ayat Al-Quran. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Kita bernafas setiap saat dalam hidup kita. Kita terus-menerus menghirup dan mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Karena terlalu sering melakukannya, kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Nyatanya, pernafasan adalah sebuah proses rumit. Sistem tubuh kita dirancang sedemikian sempurna sehingga kita tak perlu berpikir untuk bernafas. Ketika menghirup udara, oksigen memenuhi sekitar 300 juta ruangan kecil dalam paru-paru kita. Pembuluh kapiler di sekeliling ruang ini menyerap oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Seluruh hal tersebut terjadi kurang dari setengah detik. Oksigen bersih masuk dan karbon dioksida kotor keluar. Alasan mengapa ada 300 juta ruang kecil dalam paru-paru adalah untuk memaksimalkan luas permukaan yang bersentuhan langsung dengan udara. Ada satu hal lagi yang perlu kita ingat. Ruangan dalam paru-paru dan pembuluh kapiler yang mengelilinginya dirancang sekecil dan sesempurna ini agar meningkatkan laju pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun rancangan sempurna ini bergantung pada hal lain. Yaitu kerapatan, kekentalan, dan tekanan udara yang semuanya harus tepat agar udara dapat bergerak masuk dan keluar dari paru-paru. Sebuah contoh akan memudahkan kita memahami hal ini. Sangatlah mudah untuk menyedot air dengan jarum suntik. Sebaliknya, akan jauh lebih sulit jika kita mencobanya pada madu. Ini karena madu memiliki kekentalan dan kerapatan lebih tinggi dari air. Jika kerapatan, kekentalan, dan tekanan udara lebih tinggi, bernafas akan sesulit menyedot madu ke dalam jarum suntik. Namun, kita dapat bernafas dengan mudah dan nyaman, bahkan tanpa sadar kalau kita sedang melakukannya. Yang menjadikan bernafas sedemikian mudah adalah sifat dan nilai aritmetika atmosfer. Ahli biologi molekuler, Profesor Michael Denton,
membuat ulasan berikut ini. Jelaslah bahwa jika kekentalan atau kerapatan udara lebih tinggi, hambatan jalur pernafasan akan tak terkira dan tak ada perancangan ulang yang mungkin dilakukan pada sistem pernafasan yang akan mampu mengalirkan oksigen yang cukup untuk suatu organisme penghirup udara beraktivitas metabolisme tinggi. Dengan memadukan berbagai tekanan atmosfer yang mungkin dengan berbagai kandungan oksigen yang mungkin, menjadi jelaslah bahwa hanya ada satu bagian teramat kecil di mana seluruh beragam syarat bagi berlangsungnya kehidupan dapat dipenuhi. Sungguh merupakan hal teramat penting bahwa beberapa syarat penting dipenuhi pada satu bagian kecil ini di antara semua ragam atmosfer yang mungkin. Nilai aritmatika atmosfer tidak hanya penting bagi kita untuk bernafas, namun juga penting bagi planet biru kita agar tetap biru. Jika tekanan atmosfer di permukaan laut jauh lebih rendah dari nilainya yang sekarang, laju penguapan air akan jauh lebih tinggi. Kadar uap air yang meningkat di atmosfer akan mengakibatkan efek rumah kaca yang menahan lebih banyak panas dan meningkatkan suhu rata-rata planet bumi. Di lain pihak, jika tekanan jauh lebih tinggi, laju penguapan air akan berkurang dan mengakibatkan sebagian besar planet ini menjadi gurun. Contoh-contoh yang telah kita saksikan di sepanjang film ini menunjukkan bahwa bumi diciptakan secara khusus untuk kehidupan. Apa yang telah kami sampaikan sejauh ini hanyalah sekelumit dari keseimbangan luar biasa yang penting bagi kehidupan di bumi. Dengan meneliti bumi, kita dapat merinci semua sifat ajaib ini sebanyak yang kita mau. Ahli astronomi Amerika Hugh Gross telah membuat perinciannya sendiri dalam bukunya Pencipta dan Kosmos. Jika lebih kuat, atmosfer akan menahan terlalu banyak amonia dan metana. Jika lebih lemah, atmosfer planet ini akan kehilangan terlalu banyak air. Jika lebih tebal, terlalu banyak oksigen akan dipindahkan dari atmosfer ke kerak bumi. Jika lebih tipis, aktivitas gunung berapi dan gempa akan terlalu besar. Jika lebih lama, perbedaan suhu antara siang dan malam akan terlalu besar. Jika lebih pendek, kecepatan angin di atmosfer akan terlalu tinggi. Jika lebih banyak, suhu permukaan bumi akan terlalu rendah. Jika lebih sedikit, suhu permukaan bumi akan terlalu tinggi dan akan terlalu banyak radiasi sinar ultraviolet pada permukaan bumi.
Jika lebih besar, terlalu banyak makhluk hidup yang musnah. Jika lebih kecil, zat-zat makanan di dasar lautan yang berasal dari aliran sungai tak akan terdaur ulang ke daratan melalui pengangkatan tektonik. Keseimbangan ini yang telah kita sebutkan sedikit saja sekali lagi menunjukkan bahwa materialisme yang menyatakan alam semesta muncul menjadi ada dengan sendirinya tanpa sengaja adalah kebohongan besar. Bukti yang diungkap ilmu pengetahuan menunjukkan Allah telah menciptakan seluruh alam semesta dan semua makhluk hidup. Kewajiban manusia adalah merenungkan hal ini dan bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya dan seluruh alam semesta. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman kepada manusia sebagaimana berikut. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu, serta memberi rizki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.